Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang deskripsi dan analisis vegetasi teknik pengambilan sampel, yang mana anggota kelompoknya saya sendiri sebagai moderator dan Latifah Syahrul sebagai penanggap 1. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu luasan peta contoh terkecil yang dapat mewakili keadaan komunitas vegetasi atau minimal area. Luas minimum atau kurva spesies area merupakan langkah awal yang digunakan untuk menganalisis suatu vegetasi yang menggunakan peta kuadrat. Luas minimum digunakan untuk memperoleh luasan peta contoh atau sampling area yang dianggap representatif dengan suatu tipe vegetasi pada suatu habitat tertentu yang sedang dipelajari. Luas peta contoh mempunyai hubungan erat dengan keanekaragaman jenis yang terdapat pada areal tersebut. Makin tinggi keanekaragaman jenis yang terdapat pada areal tersebut, makin luas peta contoh yang digunakan. Contoh luas minimum dapat berbentuk bujur sangkar, 4 persegi panjang, dan dapat pula berbentuk lingkaran. Luas peta contoh minimum yang mewakili vegetasi hasil luas minimum akan dijadikan patokan dalam analisis vegetasi dengan metode kuadran. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Latifah Syahrul. Kepada Latifah Syahrul dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu analisis vegetasi dengan metode kuadran. Analisis vegetasi adalah suatu cara mempelajari susunan dan atau komposisi vegetasi secara bentuk atau struktur vegetasi dari masyarakat tumbuh-tumbuhan. Unsur struktur vegetasi adalah untuk pertumbuhan, stratifikasi, dan penutupan tajuk. Untuk keperluan analisis vegetasi diperlukan data-data jenis, diameter, dan tinggi untuk menentukan indeks nilai penting dari penyusunan komunitas hutan tersebut. Dengan analisis vegetasi dapat diperoleh informasi kuantitatif tentang struktur dan komposisi suatu komunitas tumbuhan. Selanjutnya itu metode kuadran atau metode peta. Metode dengan peta merupakan prosedur yang umum digunakan untuk pengambilan berbagai tipe organisme, termasuk vegetasi peta yang digunakan dapat berbentuk segi 4, persegi atau lingkaran. Di samping itu, untuk kepentingan analisis vegetasi dapat digunakan peta tunggal atau peta ganda. Peta tunggal, di dalam metode peta tunggal hanya dibuat satu peta, contohnya untuk ukuran tertentu mewakili suatu tegakan buatan atas suatu vegetasi. Ukuran minimum peta contoh dapat ditentukan menggunakan kurva spesies atau area. Luas minimum peta contoh itu ditetapkan dasar bahwa penambahan luas peta tidak menyebabkan kenaikan jumlah spesies lebih dari 50%. Pada metode itu tidak perlu dihitung frekuensi relatif karena hanya ada satu peta contoh dalam analisis vegetasinya, sehingga INP diperoleh dari jumlah kerapatan relatif dan penutupan relatif. Selanjutnya peta ganda. Pengambilan contoh vegetasi pada metode peta ganda dilakukan merata pada area yang dipelajari dan petakan contoh sebaiknya secara sistematis. Ukuran tiap peta contoh disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan bentuk tumbuhnya. Ukuran peta contoh untuk pohon dewasa adalah 20 x 20 meter. Fase tiang ini adalah 10 x 10 meter. Fase pancang adalah 5 x 5 meter. Dan untuk fase semai atau tumbuh bawah menggunakan peta contoh 1 meter x 1 meter atau 2 meter x 2 meter. Selanjutnya peta ganda. Pengambilan contoh vegetasi pada metode peta ganda dilakukan merata pada area yang dipelajari dan petakan contoh sebaiknya secara sistematik. Ukuran tipe peta contoh disesuaikan dengan tingkat pertumbuhannya fase, yaitu 5 meter x 5 meter, dan untuk fase semai menggunakan peta contoh ukuran 1 x 1 dan atau 2 x 2 meter. Metode garis. Metode ini dianggap sebagai modifikasi dari metode peta ganda atau metode jalur, yaitu dengan cara melompati suatu atau lebih peta-peta dari jalur, sehingga sepanjang garis rintis terdapat peta-peta pada jarak tertentu yang sama.
Semua parameter kuantitatif dapat dihitung dengan menggunakan rumus-rumus seperti yang telah diuraikan. Dan cara perhitungan sesuai parameter kuantitatif dan perhitungan semua parameter kuantitatif sama dengan cara petak pada maupun pada petak jalur. Yang terakhir ada metode tanpa petak. Teknik sampling tanpa petak merupakan teknik yang diperkenalkan oleh para ahli manajemen hutan untuk mengetahui kesulitan praktis dalam pembuatan kuadran di lapangan. Pada dasarnya metode tersebut menggunakan pengukuran jarak antara tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain yang dipilih secara acak dengan individu-individu tumbuhan berdekat dengan asumsi tumbuhan tersebut secara acak. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.